Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk situ. Tinggal di mana? Dari Makassar, Pak Haji. Haji Lala. Oke, duduk sini. Pak. Ayo, gimana ceritanya? Datang sama siapa? Ini anak saya Pak Haji, saya sudah privat sudah 7 kali nih. Iya, Sudah 7 kali sama Pak Haji privat. iya. Ini sama siapa? Anak saya, Pak Haji. Oh iya, apa yang mau diobrolin? Pertama-tama saya ingin sampaikan sama Pak Haji bahwa saya baru datang dari umroh, Pak Haji. Ya. Istri saya jemput saya di Jakarta. Ya, Kemarin dijemput di bandara, istri saya Ya. dari Makassar, ketemu di sini, Pak Haji. ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa anak saya ini yang tua, Pak Haji. Ini nomor Nomor pertama, Pak Haji. pertama. Semua anaknya berapa ya? 3, Pak Haji. 3. Terus Kegiatannya apa sehari-hari dia membantu saya di toko menjual, Pak Haji, di sana? di Makassar, Pak Haji. Kemudian dia belum punya jodoh, Pak Haji. Mau dapat jodoh yang baik-baik, Pak Haji. Gampang. Celana dalamnya mamahnya minta 9 lembar. Yang pernah mama pakai, kamu pakai. Celana dalam mamahnya kan lahir dari rahim mamahnya kan? Iya. Lahir dari mana? Dari mana? Dari mamahnya. Ya udah. Celana dalam mamahnya 9 lembar yang pernah mama pakai, mbaknya pakai. Makanya dibalik. BH mamahnya 9 lembar yang mamah pakai, minta nanti mamahnya beli yang baru lagi dipakai, tapi makanya dibalik setiap hari. Enggak setiap hari, enggak sampai 99 hari nanti datang jodohnya. Tapi syaratnya satu, wajib sedekah makanan favoritnya dia kali 500 kali 12. Kenapa? Karena dia kalau dinasihatin suka jawab. Karena dia kalau dinasihatin suka jawab. Misalkan mamanya ngasih arahan begini, pasti ada jawaban. Misalkan kondangan suruh pakai baju ini, pasti ada jawaban. Iya, Pak. Pasti, nggak mungkin nih mulutnya nggak gatel. Pasti. Nah, sedekahnya senilai makanan favoritnya dia kali jumlahnya anak yatim kali 12. Nanti datang yang hadir ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan kalau bisa anak semata wayang dan nggak punya orang tua. Kenapa nggak punya orang tua? Enak, nggak usah ngabdi sama mertua. Mau tuh enak kan? Iya, dia mau. Dia maunya begitu. Oh mau begitu? Oh udah gua keker. Udah gua keker. Jadi nikah sama anak semata wayang. Jadi nggak punya saudara kandung. Enak. Kalau punya saudara kandung nggak enak. Kita pusing. Nah nanti lakukan itu. Ada lagi? saya koreksi sedikit, Pak Haji. Ini anakku, Pak Haji, 2 mamanya, Pak Haji. Ada mamanya yang mendidik mulai kecil, bayi diambil, terus ada mama untuk melahirkan. Nah yang lahirin siapa? Yang lahirkan di Makassar ini mama anunya, Pak Haji, tapi melebihi daripada anunya sendiri, kan masih bayi, mer diambil. Oh Pak ya Haji. udah, pakai aja. Pakai aja ini, Pak Haji. Saya dalam mamanya ini. Oke. Pakai BH-nya. Iya. Udah nanti sedekahin. Soalnya kalau misalkan dikasih tahu kamu nggak boleh ini, dia udah nggak bisa, bos. Dia lebih pintar dari kita, bos. Benar, Pak. Luar biasa dia, udah canggih. Nah, jadi caranya dengan kita sedekahin. Nanti ada aja jodohnya, gitu. Terus apa lagi? Kemudian Pak Haji,
Pertama-tama saya ingin datang tempo hari waktu awal-awal Pak Haji, bahwa utang saya kan 15 miliar Pak Haji. Ya. Itu hari kan sudah berapa kali berlipat Haji. 5. 5 ya. Ini yang kelima. Iya Pak Haji. Kemudian alhamdulillah Pak Haji, pertama-tama berubah dari saya Pak Haji. Tadinya malas ngaji, malas sholat tahajud, malas apa segala-galanya. Alhamdulillah sudah rajin semuanya Pak Haji. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Pak Haji, kami sudah berusaha, dan ekonomi saya juga sudah hari makin membaik Pak Haji. Itu hari waktu saya ke sini mau ke Pekalongan, terus Pak Haji mengatakan ambil aja deh kalau ada yang kasih barang. Alhamdulillah Pak Haji, semua yang saya pinginkan ada yang dikasih ke barang Pak Haji. Cuma mungkin langkah yang paling bisa cepat cair Pak Haji, dagangan saya itu laris manis supaya yang lain bisa mengikut sama Pak Haji. Bisa Pak, asal sedekah subuhnya jangan bolong, Bolong, Pak Haji. sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Itu kuncinya. Nanti kalau Bapak mau, Bapak paksain sebelum Bapak datang ke RDAY. Bapak kan punya sifat busuk. Bisa gak sifat busuknya dikuret? Caranya apa? Dari maghrib sampai isya Bapak paksain salat tobat yang 18. Iya. Nah, ibu sebagai istri tercinta, coba pelan-pelan diskusi sama suami. Dari 18 sifat busuk itu, yang mana yang pernah Bapak ada yang dominan sebelum ke RDAY? Oh, 5. Nah, 1 itu 10. Berarti 5 kali 10 kan 50 salat tobat. Nah, itu dikerjain, dicicil. Ada gak Pak Haji ayatnya? Orang yang salat tobat akan aku lipat gandakan. Coba. Ya, kalau kita mau dilipat gandakan harta oleh Allah, Allah mensyaratkannya 1, bersihkan hati, mohon ampun. Perintah Allahnya kan begitu. Di Al-Qur'annya ayat Al-Qur'annya apa? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Allah. Kata Allah, kalau kita mohon ampun, niscaya pasti akan aku lipat gandakan. Bukan ditambah ya. Bukan diberi. Bukan diberi, bukan. Kalau diberi kan sekali. Ini dilipat gandakan. Jadi kalau Bapak misalkan punya utangnya 15 miliar, itu Allah lipatin bukan dalam bentuk utang tapi dalam bentuk lunas 30 miliar. Kalau dagangannya Bapak nih nilainya kira-kira 2 miliar, itu dilipat gandain tuh nilai dagangannya itu jadi 4 miliar. Yang tadinya orang ngasih utangnya Bapak 2 miliar, nanti dia ngasih utangnya 5 miliar tanpa jaminan. Dilipat gandain, ayatnya gitu, betul? Betul, bukan ditambah. Bukan. Wa yumditkum bi amwalin. Jadi Itu ayatnya. Allah, iya. Ayatnya coba ulangin. Jadi wa yumditkum bi amwalin. Jadi pasti akan aku lipat gandakan, akan aku tambah, akan aku gandakan terus harta. Bonusnya sebetulnya 5, tapi yang sedang Dominan dalam aja. dominan di pikiran kita kan 1 itu. Iya. Wa yumditkum bi amwalin, akan aku lipat gandakan harta. Caranya apa kalau kita mau dilipat gandakan? Tadi di ayat yang ke-10-nya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Nah, mohon ampun tuh dijabarin dalam bentuk sholat tobat. Jadi kalau ampun, kalau misalkan anak kecil dipukul sama mamanya, ampun ma, ampun, mama, ampun, ampun. Nah, kita mohon ampun sama Allah dalam bentuk sholat tobat. Dari abis maghrib sampai isya. Biasanya orang dari maghrib sampai isya wirid, saya nggak mau. Biasanya orang abis maghrib sampai isya zikir, saya nggak mau. Biasanya orang dari maghrib sampai isya baca Al-Quran, saya nggak mau. Mau saya biar cepat berlipat dari maghrib sampai isya sholat tobat.
manjurnya luar biasa. Karena udah dicoba sama tamunya RDI. Nah, Bapak coba praktekin. Ada lagi? Mama. Gak apa-apa. Apa? Itu paling utama Pak Haji, artinya utang lunas, dapat jodoh. Kan belum dipraktekin. Kalau yang kemarin dipraktekin kan baru ngikis 0,0 sekian persen. Ini kan dalamnya sekian persen. Dikuret, bos. Jangan Bapak bilang, Pak Haji saya udah sholat tobat. Terus. Nih kita mukul batu nih. Udah 90 kali. Datang kiai besar. Dek, kamu lagi ngapain, Dek? Mukul ini Pak Kiai tapi belum pecah-pecah. Ala gampang ini mah. Kiai cuman mukul yang ke-10. Nabi yang itu Pak Haji. Hah? Nabi itu. Oh, Nabi. Iya. Oh, Nabi. Iya. Jadi yang 90 itu orangnya, yang 10 itu Nabi. Ya gitu ya? Iya. Nah, maksud Sekali. saya Bapak ini udah 90. Kira-kira kan kurang 10. Ya udah jangan berhenti, terus. Saya juga begitu, Pak. Motong. Dokter bilang angkat tangan. Sakitnya. Karena orang normal kental darahnya 700. Saya 5.000. Saya potong sapi, Pak, tiap Kemis seekor. Seharga 150 juta. Belum sembuh juga, potong sapi juga hari Kemis lagi. Belum sembuh juga, potong sapi lagi. Sampai 9 kali potong plus 1 kebo putih. Jadi totalnya hampir 10. Sekarang alhamdulillah sehat. Yang lain udah pada dikubur. Mungkin lagi siksa kubur kali. Yang aman kan saya udah di ruang ICU. Dan dikata dokter bilang, Pak Haji ini ruang ICU bekas ruangan supirnya Pak Haji. Apa enggak saya adon? Biar kata mahal saya beli tuh ruangan. Pak, saya minta ruangan VVIP. Berapa harganya per kamar? Saya beli. Saya mau. Saya nggak mau di sini. Tapi kan dokternya mesti 1, suster mesti 1. Nggak apa-apa, ikut saya. Nggak mau lah, itu kan bekas ruangan ICU. Jadi kalau ruangan ICU tuh satu-satu. Kalau nggak ICU enggak umum. Saya nggak mau. Duit bisa dicari. Alhamdulillah Pak, saya potong. Setiap Kemis saya motong terus. Setiap Kemis motong terus. Kalau Jumat kan sedekah patungan, saya nggak mau bareng, saya maunya sendiri. Potong. Alhamdulillah. Nah, mau saya, Bapak udah mukul lunas. Udah 90 kali, tinggal 10 item. Masa yang mukul orang? Masa orang yang mukul? Ya Bapak lah, tanggung. Oh, Nabi ya? Nabi. Oke. Kemudian Pak Haji, mungkin ada perbedaan yang saya lakukan Pak Haji. Perbedaannya, saya tidak memilih waktu itu sholatnya. Maksudnya? Karena sholat 18 itu Pak Haji, kalau sudah jam 9 saya biasa nyicil. Habis duhur, habis asar, maghrib. Nah Pak Haji tadi maunya Habis maghrib sampai Isya. Sampai Isya. Yang 18. Yang 18 Pak Haji ya. Ya, samunya itu. Oh iya, insya Allah Pak Haji saya akan laksanakan. Nggak mau saya milih waktu. Yang milih waktu yang 50. Yang 50. Yang 50 milih waktu. Kan Bapak ada 5 yang dominan. Iya. Misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti kan 5. Iya, 5 kali 10 kan 50. Iya, nah, ini boleh nih milih waktu, saya mau. Tapi yang 18 nggak mau. Maunya saya habis maghrib sampai Isya. Hasilnya Pak, bodoh. Begitu.